Halo, berjumpa lagi bersama saya Fitriani dalam channel Dunia Agit. Kali ini kita akan belajar sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, seperti kita tahu, Pancasila sebagai dasar negara itu merupakan hasil perjuangan para pendiri negara kita. Mereka ini adalah orang-orang yang berjuang untuk mendirikan bangsa dan negara Indonesia. Seperti kata proklamator kita, Insinyur Soekarno, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Nah, kali ini kita akan belajar seperti apa perumusan Pancasila sebagai dasar negara itu. Seperti apa sejarahnya? Ini kita mulai dari BPUPKI. Bagaimana sejarah BPUPKI? Nah, kita akan mulai. BPUPKI itu sendiri adalah singkatan dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau Dokuritsu Junbi Kosakai dalam bahasa Jepangnya ya. Nah, ini dia tokoh-tokohnya. Ketuanya ada Rajiman Weddiodiningrat, kemudian wakilnya ada Raden Panji Suroso, dan wakil ketua dari pihak orang Jepangnya ada Ichibanga Seiyoshiu ya. Kemudian apa itu BPUPKI? Nah, BPUPKI itu adalah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan. Dalam bahasa Jepangnya, Dokuritsu Junbi Kosakai adalah sebuah badan yang dibentuk oleh pemerintah Jepang pada 1 Maret 1945. Diresmikan pada tanggal 29 April 1945 bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. Badan ini dibentuk sebagai upaya mendapatkan dukungan dari bangsa Indonesia dengan menjanjikan bahwa Jepang akan membantu proses kemerdekaan Indonesia. BPUPKI beranggotakan 67 orang yang diketuai oleh Kanjeng Raden Tumenggung atau KRT Rajiman Weddiodiningrat dengan wakil ketua Ichibanga Seiyoshiu orang Jepang dan Raden Panji Suroso. Nah, awal persiapan kemerdekaan, jadi kekalahan Jepang dalam Perang Pasifik itu semakin jelas. Perdana Menteri Jepang, Jenderal Kunaiki Koshio, pada tanggal 7 September 1944 mengumumkan bahwa Indonesia akan dimerdekakan kelak sesudah tercapai kemenangan akhir dalam Perang Asia Timur Raya. Apa itu Perang Asia Timur Raya? Kita akan bahas nanti ya. BPUPKI sendiri beranggotakan 67 orang yang terdiri dari 60 orang anggota aktif adalah tokoh utama Pergerakan Nasional Indonesia dari semua daerah dan aliran, serta 7 orang anggota istimewa adalah perwakilan pemerintah pendudukan militer Jepang. Tetapi wakil dari bangsa Jepang ini tidak mempunyai hak suara. Keanggotaan mereka adalah pasif ya, yang artinya mereka hanya hadir dalam sidang BPUPKI sebagai pengamat saja. Nah, ini sidang yang pertama itu dari tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Nah, pada tanggal 29 Mei, jadi sehari sebelum sidang pertama itu diadakan upacara pelantikan sekaligus seremonial pembukaan masa persidangan BPUPKI di Gedung Chuo Sangiin yang kini gedung itu dikenal dengan sebutan Gedung Pancasila di Jalan Pejambon 6 Jakarta ya. Tujuan sidang pertama ini apa saja? Yaitu untuk membahas bentuk negara Indonesia. Ingat ya, membahas bentuk negara Indonesia, filsafat negara Indonesia merdeka, serta merumuskan dasar negara Indonesia. Oke, sebelumnya agenda sidang diawali dengan membahas pandangan mengenai bentuk negara Indonesia, yakni disepakati berbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian agenda sidang dilanjutkan dengan merumuskan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konstitusi itu UUD kita ya. Hal ini BPUPKI harus merumuskan dasar negara Republik Indonesia terlebih dahulu yang akan menjiwai isi dari Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia itu sendiri, sebab UUD adalah merupakan konstitusi negara kesatuan RI. Nah, ini ada beberapa orang yang memberikan gagasannya tentang dasar negara. Ada
Mr. Profesor Muhammad Yamin. Yang pertama, dia memberikan gagasan peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Kemudian gagasan kedua datang dari Mr. Dr. Supomo. Nah, dasar negara Indonesia merdeka itu menurut dia persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, dan keadilan sosial. Kemudian gagasan dari Insinyur Soekarno yang dikenal dengan Pancasila. Yang pertama, kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme dan peri kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Dan yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Masa persidangan BPUPKI yang pertama ini dikenang dengan sebutan detik-detik lahirnya Pancasila, dan tanggal 1 Juni ditetapkan dan diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Pidato dari Insinyur Soekarno sekaligus mengakhiri masa persidangan BPUPKI yang pertama. Nah, dibentuklah Panitia 9 yang diketuai oleh Insinyur Soekarno yang bertugas mengolah usul dari konsep para anggota BPUPKI mengenai dasar negara Republik Indonesia. Oke, itu tentang sidang pertama. Kemudian ini ada anggota Panitia 9. Ada Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, A. Maramis, Abdul Kahar Muzakir, Abi Kusno, Cokro Suroso, Haji Agus Salim, Mr. Ahmad Subarjo, Mr. Muhammad Yamin, dan Kiai Haji Wahid Hashim. Oke, nah ini sidang yang kedua, tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Kalau sidang pertama BPUPKI tadi membahas tentang perumusan dasar negara yakni Pancasila, pada sidang kedua ini ada 6 poin penting yang menjadi agenda sidang. Yang pertama, wilayah negara NKRI, kewarganegaraan Indonesia, rancangan UUD, ekonomi dan keuangan, dan pembelaan negara. Seperti apa hasil sidangnya? Nah, pada tanggal 14 Juli 1945, Insinyur Soekarno menyerahkan hasil kerja Panitia Perancang UUD secara keseluruhan melalui sidang pleno BPUPKI. Dalam laporan yang diserahkan tersebut mencakup 3 masalah pokok, yaitu sebagai berikut. Pernyataan tentang Indonesia Merdeka, pembukaan UUD, batang tubuh UUD yang kemudian diberi nama UUD Undang-Undang Dasar 1945. Nah, seperti itu sejarah dari BPUPKI. Setelah BPUPKI ini, maka dibentuklah PPKI. Seperti apa? Nah, kita akan bahas di video selanjutnya ya. Oke, demikian penjelasan saya mengenai sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara, dimulai dari persiapan dua sidang dari BPUPKI. Selanjutnya di video berikutnya saya akan menjelaskan tentang PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.